Setelah kurang lebih 3 bulan diburu oleh pihak kepolisian, orang tua yang menjadi pelaku penganiayaan dan penelantaran bocah inisial MK 7 tahun, tepatnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku ditangkap oleh Bareskrim Polri pada Kamis 11 September 2025 kemarin. Kedua tersangka kemudian dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Penganiayaan Berat. Mereka juga dihukum kurungan penjara selama 8 tahun dan denda senilai 100 juta rupiah. Adapun terungkap fakta mengejutkan dari kasus ini di mana kedua tersangka penganiayaan ternyata merupakan pasangan sejenis. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota yaitu rekan Ramadan. Baik rekan Rama, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arin. Dapat saya sampaikan bahwa setelah 3 bulan akhirnya kasus penganiayaan hingga penelantaran anak di Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan korban berinisial MK akhirnya ini dapat terungkap. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau TTP TPA dan PPO Bareskrim Polri akhirnya menangkap dua pelaku yakni berinisial NF alias YA berumur 40 dan SNK berumur 42 tahun atas kasus ini. Menurut Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, bahwa YA merupakan uh, selaku dari orang tua dan juga SNK ini juga selaku dari orang tua korban. Keduanya ditangkap di Jawa Timur dan langsung dilakukan penahanan. Menurut Aziza, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti lengkap termasuk keterangan saksi, hasil visum et repertum, keterangan ahli, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dan dia mengungkap bahwa awal mula penangkapan kedua tersangka ini berdasarkan pengakuan korban dalam proses pemeriksaan yang didampingi pekerja sosial. Korban mengungkap secara polos bahwa dirinya kerap disiksa oleh NF yang dipanggil Ayah Juna. Menurut pengakuan korban, pelaku sering menendang, membanting, menyiram bensin, dan membakar wajah korban di sawah, memukul dengan kayu hingga tulang patah, membacok dengan golok hingga menyiram tubuh korban dengan air panas. Korban juga menyebut SNK selaku ibu kandungnya ini juga mengetahui penyiksaan tersebut dan setuju meninggalkan korban di Jakarta. Dan dalam kesaksian ini korban juga mengatakan dengan lirih bahwa dirinya tidak mau bertemu Ayah Juna dan dia ingin agar Ayah Juna ini dikubur dan dikasih kembang. Dan Nurul menambahkan bahwa kesaksian korban ini diperkuat oleh keterangan dari saudara kembarnya berinisial SF yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Dan selain itu, tersangka YH telah mengakui melakukan penyiksaan dan SNK juga membenarkan perannya dalam penelantaran korban. Pihaknya juga Direktur PP dan PPO mengaku sangat prihatin atas penderitaan yang dialami korban. Menurutnya, pengungkapan kasus ini adalah bentuk kekerasan yang sangat keji dan tidak berkemanusiaan. Pihaknya akan memproses kasus ini secara tegas tanpa kompromi terhadap para pelaku. Dan Nurul menegaskan bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi bukan di jalanan, melainkan di rumah sendiri. Ruang keluarga, kata dia, seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Dan kedua tersangka dijerat dengan pasal 76B, junto 77B, dan pasal 76C, junto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Dan diketahui fakta lainnya yang terungkap
adalah bahwa terungkap pelaku kekerasan terhadap anak yang ditemukan di pasar Kebayoran ini ternyata merupakan pasangan lesbian. Diketahui seorang anak pada Rabu 11 Juni ditemukan dalam kondisi mengenaskan di depan sebuah kios di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bocah perempuan berinisial MK yang pada saat itu berumur 7 tahun ditemukan tergeletak di atas kardus di depan kios pasar dalam kondisi mengenaskan. Dan pada saat ditemukan korban mengalami luka bakar di wajah, tulang tangan patah, tubuh penuh memar, dan tanda-tanda malnutrisi dan mengalami dehidrasi serta trauma berat. Dan setelah beberapa bulan kemudian, polisi akhirnya berhasil menemukan identitas pelaku penganiayaan. Pelaku penganiayaan ternyata pacar ibu kandung MK yang juga ternyata merupakan seorang perempuan. Dan polisi pun kini sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni ibu korban berinisial SNK dan juga kekasih sesama jenisnya ternyata yang kerap dipanggil Ayah Dina alias Yusuf Arjuna berumur 40. Dan menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M Prasetyo mengatakan bahwa Yusuf Arjuna dan SNK merupakan pasangan kekasih mereka, pasangan sejenis yang berjenis kelamin sama-sama perempuan. Dan SNK kata Prasetyo hidup bersama tersangka Yusuf Arjuna, korban dan saudara kembarnya. Nama panggilan Ayah Arjuna untuk pelaku pun disebut korban karena permintaan sang ibu. Dan anak-anak memang disuruh memanggil pelaku ini dengan sebutan ayah, ujar Prasetyo. Dan dari hasil penyelidikan, tersangka FF disebut sering memukul, menendang, membanting, menyiram bensin, dan membakar wajah korban di kebun tebu. Dan memang tak hanya itu, korban juga dipukul dengan kayu, juga tulangnya patah, banyak golok, hingga menyiram tubuh korban dengan air panas. Dan setelah korban ditinggal di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan persetujuan sang ibu, akhirnya polisi langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dan saat itu korban mengaku pernah sekolah di TK Masyikoh di Balong Bendo. Dan dari informasi ini, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyelidik ke lokasi. Anggota akhirnya mendapat identitas korban dari TK yang berada di Sidoarjo ini. Polisi kemudian mencari informasi ke PT KAI dan mendapati jika ada identitas korban bersama tersangka EF yang naik kereta api dari stasiun Surabaya. Kedua tersangka pun sudah diringkus polisi di kamar kosnya di Desa Parengan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saat ini aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri sedang melakukan penyidikan. Demikian, rekan. Rekan, untuk korban sendiri saat ini kondisinya bagaimana? Apakah sudah ada update kondisi terkini untuk korban, rekan? Ya, untuk update terkait kondisi korban, memang saat ini korban masih dalam tahap pemulihan di rumah sakit dan memang butuh penanganan khusus terkait kondisi korban, baik psikis, mental, maupun kejiwaannya, karena memang mengalami trauma yang cukup berat akibat kejadian yang dilakukan dua tersangka tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Rama atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terungkap fakta mengejutkan soal kasus penganiayaan dan penelantaran bocah inisial MK 7 tahun di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah ditangkap polisi pada Kamis 11 September, terungkap bahwa orang tua korban merupakan pasangan sesama jenis berkelamin perempuan.
Mereka adalah Yusuf Arjuna dan juga SNK. Pelaku penganiayaan adalah pacar dari ibu kandung MK berinisial SNK, yaitu Yusuf Arjuna. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M. Prasetyo pada Minggu 14 September, nama panggilan ayah Juna untuk pelaku disebut karena permintaan dari sang ibu inisial SNK. Menurut pengakuan tersangka, mereka kerap menganiaya korban dengan sangat sadis. Tersangka kerap memukul, menendang, membanting hingga menyiram bensin dan juga membakar wajah korban di kebun tebu. Tak hanya itu, korban juga sering dipukul dengan menggunakan kayu hingga tulangnya patah. Tersangka juga turut membacok korban menggunakan golok hingga menyiram tubuhnya dengan air panas. Setelah melakukan penganiayaan bertubi-tubi tersebut, korban kemudian ditinggalkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan kondisi mengenaskan dan hanya beralaskan kardus. Berdasarkan informasi, kedua tersangka kini diringkus kepolisian di kamar kosnya di Desa Parengan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah ditangkap, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga penganiayaan berat. Mereka juga dihukum kurungan penjara selama 8 tahun dan denda senilai 100 juta rupiah. Adapun sebelumnya dilaporkan seorang anak berusia 7 tahun inisial MK ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah kardus di kawasan Pasar Kebayoran Lama Jaksel pada Rabu 11 Juni pagi. Penemuan itu pertama kali dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama saat tengah berpatroli di sekitaran area pasar. Menurut dugaan awal, MK merupakan korban penelantaran oleh orang tuanya. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian pun melakukan perburuan terhadap pelaku hingga kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap pada Kamis kemarin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.